Bisa bersilaturahim dalam media online ini, dalam YouTube MK Channel Baitus Syakirin, untuk melanjutkan kajian kita tentang hadis Rasulullah SAW dari buku Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajarannya. Pemirsa MK dan Baitus Syakirin Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita ke hadis kedua, yaitu mengenai Islam, iman, dan ihsan. Perawi dari hadis ini yaitu perawi tertinggi. Perawi tertinggi yang dimaksudkan adalah sahabat Rasulullah SAW. Di sini adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال فعجبنا له يسأله ويصدق قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فانطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Jadi hadis ini lumayan panjang ya. Jadi Umar berkata, suatu hari kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau ya, sering bersama para sahabat duduk-duduk. Tapi duduk-duduknya dalam konteks yang positif ya, bukan gosipin orang. Duduk-duduknya bertemu, bersilaturahim ya, ngobrol ya. Itu hal-hal yang boleh-boleh saja ya, wajar. Itu namanya berinteraksi sesama manusia ya, karena kita hidup adalah sebagai makhluk sosial. Kata Umar, ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada datang seseorang, seseorang yang tidak kami kenali, memakai pakaian yang sangat putih dan rambutnya hitam. Ya, ini menunjukkan nggak pakai peci ya. Ya, jadi terbuka, tersingkap kepalanya. Jadi pakaiannya sangat putih, bersih. Kemudian rambutnya klimis ya, kayak Ajril ya. Ya, rambutnya klimis ya. Jadi nggak ada, kata Umar, tidak ada bekas-bekas perjalanan. Dimana dulu di zaman Rasulullah SAW tidak ada transportasi seperti sekarang ya kan. Nah, sekarang ada mobil, ada yang macam-macam ya. Dan di sana berdebu tentunya di jalanan terbuka. Jadi kalau orang datang kelihatan, entah itu bajunya ya ada bekas kotoran ya, ada debu ya, rambutnya juga sisirnya nggak jadi rapi ya, rambutnya nggak rapi, itu wajar ya. Itu di zaman dulu. Di zaman sekarang juga demikian kan.
Kalau kita habis perjalanan ya, biasanya baju kita agak lecek ya. Kemudian muka kita juga agak pucal gitu ya. Kalau misalnya tidur di dalam mobil. Apalagi di zaman Rasulullah SAW. Jadi ini menimbulkan kekagetan ya. Oleh siapa? Oleh Umar. Umar kaget. Ada seseorang yang ia sangat bersih, pakaiannya putih, rambutnya hitam, klimis, ya, nggak ada bekas perjalanan. Dan kami tidak mengenali siapa dia. Jadi tidak ada seorang dari kami, kata Umar, karena ini bareng-bareng sahabat, bukan Umar saja, nggak ada yang kenal. Sehingga kami bertanya-tanya. Tatkala orang itu datang kepada Rasulullah SAW, ya tentunya mengucapkan salam, ya. Nah orang ini, lelaki ini langsung mendekati Rasulullah SAW. Itu ya. Insyaallah. Qala fa akhbirni 'anil Islam. Ya, jadi orang ini datang kepada Rasulullah, kita tidak kenal ya, datang minta ilmu. Oh ya. Ini menunjukkan juga bahwa ya, ilmu itu didatangi ya. Kalau sekarang terbalik, ilmu itu datang. Sihat salam. Ya. Jadi dulu itu didatangi. Kalau misalnya ada seseorang yang alim itu pasti didatangi ya. Sehingga kita dalam pembahasan ilmu hadis kita jelaskan kalau ada seorang alim ya, alim hadis khususnya ya, tapi orang itu nggak ada muridnya, itu tanda tanya ya. Karena biasanya kalau ada orang alim ini dipenuhi ya, majelisnya penuh ya. Kalau sekarang kan enggak ya, alimnya harus datang ya di zaman seperti ini. Jadi dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang beberapa hal. Yang pertama adalah tentang Islam ya. Akhbirni ya, infokan kepadaku, ajarkan aku tentang Islam. Apa itu Islam? Kata Rasulullah SAW ya, jadi kalau ditanya Islam itu apa, definisinya ini: antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Engkau bersyahadat. Syahadat itu artinya apa? Ya, memberikan kesaksian ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah sebagai utusan Allah ya, Muhammadan Rasulullah. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang mengakui ya, ketuhanan Allah tapi tidak mengakui kenabian Rasulullah, Islam tidak ya. Pemirsa saya, jadi tidak dianggap Islam. Jadi walaupun dia mengatakan saya ini ya adalah menyembah satu Tuhan ya, menyembah Allah, tapi tidak mengakui Nabi Muhammad SAW, maka ia tidak dianggap Islam ya. Dan syahadat orang Islam jelas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi itu syahadatnya jangan ditambah ya, karena ada golongan lain ditambah-tambahin ya. Ini penting saya sampaikan pemirsa ya, karena kita adalah sebagai orang Islam. Jadi nggak bisa kita tambahkan misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna aliyan habibullah gitu ya. Yang termasuk di dalamnya menjaga adab salat, wa yuqimus salah, wa yuqimunas salah. Di sini wa tuqimas salah. Engkau mendirikan salat. Jadi salat itu bukan hanya satu rutinitas, tetapi juga satu amalan yang harus dilakukan dengan pengaplikasian ya, nilai-nilai salat di luar salat. Gitu ya. Dan namanya yuqimunas salah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kalau misalnya salatnya ya benar-benar mendirikan salat ya, menjaga waktu salat, khusyuk dalam salat ya, bukan salat tapi pikirannya kemana-mana ya. Bapak-bapak sekalian ya, pemirsa, salat asar tapi pikirannya ke takjil ya, salat maghrib pikirannya ke bukaan gitu ya. Jadi benar-benar apa? Khusyuk ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan kalau salat yang benar itu, orang yang mendirikan salat itu dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Harusnya demikian ya. Bukan STMJ, salat terus maksiat jalan ya. Ya dulu STMJ ya. Oke, Haji Zainuddin MZ almarhum ya. Allah yang mempopulerkan istilah ini. Jadi mendirikan salat yaitu menjaga waktu salat, melakukan salat dengan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan juga sunnah-sunnahnya, dan mengaplikasikan nilai-nilai salat di luar salat. Ya. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah.
dan menunaikan zakat. Dan zakat itu artinya ya, apalagi masalah harta ya, jadi nggak masalah di sini. Jadi menunaikan zakat. Jadi zakat itu tidak bisa dipisahkan. Jadi mungkin ada orang yang mengatakan ya, kita kan udah sholat nggak usah zakat. Salah. Ya, bahkan kita tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau pernah bersumpah ya, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas shalah waz zakat. Saya akan memerangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat ya, karena di zaman Abu Bakar As-Siddiq ini ada orang-orang yang nggak mau ngeluarin zakat ya. Sehingga diperangi ya. Diperangi boleh karena mereka ini sudah menjadi komunitas, kata fuqaha ahli fikih, udah banyak ya, bukan satu orang, sekampung ya, sekota, mereka nggak mau melakukan zakat, maka diperangi ya, sehingga mau melakukan zakatnya ya. Jadi kalau orang melakukan sholat ya tapi dia nggak mau zakat, itu salah ya, karena ini Islam ya, bukan hanya syahadat tapi juga melakukan sholat dan menunaikan zakat ya. Zakatul fitr sudah dijelaskan pemirsa sekalian ya, yang mempunyai harta ya, perdagangan atau punya uang ya, sudah sampai nisabnya, yaitu 83 gram emas 24 karat ya, dikalikan 100.000, 83 juta, mengendap 1 tahun ya, tidak dipakai, itu diwajibkan zakat, dikeluarkan 2,5% ya. Ya, karena Islam itu adalah agama bukan hanya ritual ya, ibadah yang kaitannya secara vertikal ke atas tapi juga horizontal. Ya. Jadi agama yang berbagi. Ya. Ini makanya salah satu yang menyebabkan orang masuk Islam itu karena kagum dengan ajaran Islam. Ya. Karena orang Islam itu bagi-bagi zakat, ya. Juga bagi-bagi bukaan, ya. Sehingga waktu saya di Australia mereka kaget ya. Mana ada umat yang mengasih takjil makanan setiap hari free? Ya, saat berbuka ada nggak? Nggak ada. Ya kalau mereka makan masing-masing. Your money, ya bayar ya masing-masing. Ini dikasih ya, itu memang Rasul kan ajarkan, kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri shaimi la yanqusu min ajrihi syai'an. Gitu. Memang dianjurkan kalau bisa setiap hari. Jadi mereka takjub dengan Islam, bahkan sebagian masuk Islam hanya gara-gara apa? Dikasih buka puasa. Ya, walaupun mereka nggak puasa, tapi diundang aja. Senang dikasih makan, ya. Akhirnya ada yang masuk Islam. Ya, agama Islam itu agama berbagi. Makanya yang selanjutnya adalah watasuma Ramadan, ya, puasa Ramadan. Ya, ini sudah dibahas ya tentunya. Puasa bulan Ramadan ya merupakan kewajiban. Ya, jadi sebagai orang Islam jangan sampai punya keraguan, karena ini banyak ya. Saya melihat di YouTube di Mesir ada liberal gitu ya, bilang bahwa puasa Ramadan ini menyusahkan ya, menyengsarakan ya. Iya, serem. Dan di Indonesia juga ada ya. Yaitu mantan ustadz, saya nggak usah sebutkan namanya. Ya, misalnya SA gitu, baru viral beberapa hari yang lalu bahwa puasa Islam itu nggak bener ya bilangnya. Masa orang yang haid nggak puasa dan seterusnya. Ya, jadi ini merupakan tashkik ya. Mungkin awalnya kita sudah paham, tapi generasi setelah kita akan ragu. Nah, ini bahaya kalau sampai umat Islam itu ragu akan fondasi Islam ya, karena ini Islam itu adalah itu ya, yaitu fondasi jelas ya. Syahadat, ya, mendirikan sholat, mendirikan zakat, puasa bulan Ramadan. Jadi kita ketika berpuasa bulan Ramadan ya harus benar-benar yakin tanpa keraguan ya. Dan puasa Ramadan tidak menyengsarakan. Ya, gimana nggak sengsara ya? Bisa sekalian sahurnya aja 3 piring ya. Nanti takjil makanan berat, habis maghrib 3 piring lagi ya. Sengsaranya nggak ada. Dan di Indonesia ini puasa paling lama 14 jam, nggak lebih dari itu kan? Taruhlah nanti ketika puasa di bulan Desember atau November ya, jam 4 buka jam 6 ya, hanya berapa? 14 jam ya, nggak sampai 17 jam, 18 jam ya, di negeri-negeri yang ketika musim panas itu ya puasanya lebih lama, bisa sampai 18 jam ya. Khairul juga pernah di Belanda ya berapa jam gitu ya, 18 jam, 19 jam. Wow. Nah, yang terakhir adalah wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, engkau melakukan ibadah haji. Nah, ini juga bagian. Jadi semuanya ini adalah nanti dijelaskan lagi dalam hadis Ibnu Umar ya tentang
da'aimul Islam atau arkanul Islam, jadi rukun Islam, ya. Melakukan haji kalau engkau bisa melakukan perjalanan, ya. Bisa melakukan perjalanan itu apa kata ulama? Yang pertama adalah al-amnu fis safar, ya. Aman dalam perjalanan, ya, nggak ada peperangan gitu ya. Aman nggak kira-kira? Insya Allah ya. aman. Kecuali lagi di mana tuh? Ukraina ya. Ukraina. Jadi kalau mau naik Ukraina ke haji gitu ditembak dulu sama kapal Rusia gitu. Habis. Itu nggak wajib ya. Nah, tapi kalau dari Jakarta, dari Depok, ya Insya Allah aman ya. Nggak ada yang nembak pesawat apa gitu ya dari bawah gitu, nggak ada. Ya. Yang kedua arti ini stata'ata ilaihi sabila, ya, yaitu kemampuan finansial. Ya, kemampuan finansial. Ya, jadi ada tiketnya, ada biayanya, ya. Dan pemirsa perlu diketahui ibadah haji tahun ini fee-nya atau biayanya 39, sekian juta, hampir 40 juta ya. Masya Allah ya. Jadi kalau 2030 berangkatnya mungkin udah 50 juta ya. Ya, jadi ibadah haji itu memang ibadah yang butuh fulus ya. Butuh uang. Ya, makanya daftar sekarang, tabungkan karena ada setoran awal 15 juta, nanti selebihnya dilengkapi saat mau berangkat. Ya. Dan yang ketiga ya adalah kemampuan fisik. Ya, jadi kalau orang yang sudah tidak mampu ya tidak wajib haji dan bisa dibadalkan oleh orang. Mengingkari haji juga adalah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada lelaki. Ya. Maka lelaki ini bilang apa? Sodaqta. Ya. Sodaqta. Jadi setelah Rasul jawab Islam itu begini. Terus kata orang tadi, engkau betul. Ya, maka Umar kaget. Ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Gimana sih? Dia yang nanya, dia bilang bener, kayak orang lagi ujian gitu kan. Ini apa sih? Betul jawaban Anda, benar ya. Gimana itu ya? Nah, di sini Umar sudah melihat kejanggalan. Kayaknya ada yang ini kayaknya bukan orang biasa ya. Kok dia bilang nanya, dia juga yang bilang bener gitu. Baru setelah itu lelaki tadi nanya lagi. Akhbirni 'anil iman. Kalau iman gimana? Nah ini ya. Tadi Islam, sekarang iman itu apa? Nah iman itu didefinisikan dengan rukun iman. Tentu minabillah. Engkau beriman kepada Allah. Iman itu artinya apa sih? Iman itu artinya at-tasdiq al-jazim ya. Yaitu membenarkan dengan ya kesungguh-sungguhan. Itu namanya at-tasdiq al-jazim. Antu minabillah. Engkau beriman kepada Allah. Jadi engkau benar-benar yakin bahwa ada, Allah itu ada ya. Allah itu melihat kita semua ya. Allah itu ya disembah dengan sebenar-benarnya. Itu artinya iman. Untuk minabillah wa malaikatihi. Dan para malaikatnya. Para malaikat ini jumlahnya banyak. Yang diwajib diimani diketahui namanya hanya 10, tapi ulama menyebutkan ya malaikat ini jumlahnya banyak. Ya ratusan atau ribuan ya. Gitu ya. Dalam surah Az-Zumar disebutkan kan, wa taral malaikata haffina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Itu yang megang arsy saja berapa ribu malaikat, ya kan? Tapi ada malaikat-malaikat yang memiliki fungsi utama. Malaikati. Nah, kaitannya dengan malaikat perlu saya singgung di sini ya, bahwa yang masih kadang kita nggak paham khususnya malaikat maut ya. Orang nyebutnya Israel. Bagaimana kalau misalnya ada orang meninggal di waktu yang sama, apakah malaikatnya itu kayak The Flash gitu ya? Pergi ke sana ke sana. Ya, jawabannya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Jadi nazi'at itu menunjukkan malaikat bukan satu. Ya ada. Jadi mungkin malaikat maut atau kita nyebutnya Israel, sebagian orang nyebutnya Israel, malaikat maut ini punya bawahan-bawahannya ya, punya yang disuruh ya, staffnya begitu ya, sehingga ketika orang meninggal dalam satu waktu, misalnya di Depok satu, di Jakarta satu, itu memungkinkan ya, jadi nggak ada masalah di situ. Itu minabillahi wa malaikati ya. Dan kita meyakini bahwa malaikat itu adalah hamba Allah yang tidak bergender, yang tidak ada gendernya ya. Karena orang-orang musyrikin dulu sering mengenderkan, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahman inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun ya, jadi mereka bilang ya malaikat itu cewek ya, saudara sekalian ya. Jadi kalau misalnya ngelihat malaikat ya digambarkan perempuan gitu ya,
cakep, masih muda, itu bukan Islam ya, karena dalam Islam malaikat itu tidak bergender. Ya. Malaikat memiliki sayap ya. Ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba', ya. Memiliki beberapa sayap tapi dia nggak ada gendernya. Wa malaikatihi wa kutubi, bukan Quran kan? Yeah. Jadi kitab-kitab Allah. Berarti Anda harus percaya sama Bible. Gimana jawabnya? Gimana sih? Nah, itu gimana? Ya, berarti saya harus percaya dengan Bible dong. Harus percaya dengan Taurat dong. Baik, jawabannya adalah percaya ya dengan kitab-kitab tersebut ya. Selain Quran hanya dalam penurunannya saja. Penting pemirsa nih. Hanya dalam penurunannya saja. Tetapi dalam isinya kita tidak diwajibkan beriman ya dengan isinya kecuali apa yang sesuai dengan Quran. Makanya Al-Quran mengatakan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayyana yadayya minat Taurat. Jadi ada hal-hal yang sama ini kita yakini. Tapi kalau hal-hal yang bertentangan karena tidak ada kitab yang dijamin keotentikannya selain Quran, maka kita tidak boleh mengikutinya. Ya misalnya ya, maaf di ajaran lain dikatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan atau Tuhan, ya kita nggak bisa percaya ya. Maaf ya. Karena Al-Quran tidak mengatakan itu. Al-Quran mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihun Maryam. Sungguh telah keluar dari Islam orang yang mengatakan Allah itu adalah Masih ibn Maryam. Jelas ya? Jadi itu jawabannya. Jadi ketika mengatakan wah antuk minallahi wa malaikati wa kutubihi, berarti harus percaya, ya percaya Allah menurunkannya, tapi tidak diwajibkan isinya ya, kita percaya kecuali yang sesuai dengan Al-Quran. Itu jawabannya. Ya sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina, di akhir itu ada rangkaiannya. Ini yang harus dipahami. Akhir itu sehari selesai. Enggak, ada rangkaiannya, ya. Ada nanti namanya padang mahsyar, ada yang namanya hisab, ya. Ada yang namanya baca kitab, ya. Bukan baca kitab kuning ya. Baca kitab masing-masing. Ya, baca lembarannya masing-masing. Kemudian ada yang namanya mizan, ya, nanti ditimbang amalan. Nanti ada namanya sirat, ya. Melintasi apa? Ya, melintasi jembatan menuju surga. Jadi jembatan ini di bawahnya neraka nih, hadirin sekalian. Jadi kalau nggak selamat di jembatan ini terakhir fasenya ya, nyemplung ke neraka. Mau nggak nyemplung ke neraka? Nggak mau. Alhamdulillah ya. Nyemplung ke kolam aja, ya nggak mau kan kita? Kotor apalagi yang panas. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi hari akhir itu rangkaian. Ada runutannya. Ini sampai nanti pada fase terakhir yaitu surga dan neraka. Nah, kaitannya dengan kita sebagai orang Islam, kita tahu nih bahwa iman itu, ya rukun iman yang kelima itu di sini adalah kita harus yakin dengan hari akhir. Aplikasinya apa? Aplikasinya kita mempersiapkan. Jadi kalau saya percaya pada hari akhir tapi saya nggak pernah mempersiapkan, ya itu tidak mengaplikasikan dari rukun iman. Ya, dari rukun iman kepada hari akhir ya. Mungkin ada yang bilang kenapa sih orang-orang barat yang nggak punya agama gitu mereka hidupnya bebas? Jawabannya apa? Karena mereka nggak punya konsep iman kepada hari akhir. Itu ya, khairul walid ya. Nih di sini ya, ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang telah terjadi ini Pak, Al-Qadar, apa yang telah terjadi itu ya, apa yang telah terjadi adalah ketetapan Allah. Jadi kita tidak bisa ya mengingkari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila menimpamu sesuatu ya falyaqul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya, kalau menimpamu sesuatu katakanlah Allah telah mentakdirkan dan apa yang dikehendakinya pasti akan dilakukan tuh ya. Sekalian itu. Jadi nggak boleh kita kenapa nih hujan ya baju saya sampai basah gitu. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenapa bulan puasa tahun ini siang-siang panas ya, siang-siang panas sorenya hujan ya. Dalam kajian ini bukan yang penting tamat, enggak. Kalau kita nggak paham gimana? Nggak bisa mengaplikasikan ya. Nanti insya Allah kajian ini berlanjut sampai hatam insya Allah ya. Entah berapa episodenya, intinya
pahamnya Ustaz ya, insyaallah. Karena seringkali saya sampaikan ketika membaca kitab atau hadis itu bukan hanya khatam ya, tapi kita tidak mengelaborasi, mengeksplor apa saja makna-makna yang bisa kita terapkan dalam kehidupan ya, pemirsa sekalian. Nah, yang ketiga, orang ini bertanya tentang ihsan. Fa akhbirni al-ihsan, ya. Apa itu ihsan, ya? Ihsan bukan nama orang ya. Ihsan. Ya. Jadi kalau ihsan ini kalau di kita ini nama orang, nama lelaki, tapi kalau di Arab itu nama perempuan, ya, seperti Firdaus. Ya, Firdaus kalau di kita bapak, kalau di Mesir Firdaus itu ibu, ya. Baik, ihsan dari ahsana yuhsinu, berbuat baik. Tapi ihsan di sini ada makna yang dimaksudkan Rasulullah SAW. Jadi setelah kita Islam, kemudian iman, ada yang namanya ihsan. Ini tingkatan yang tertinggi kata ulama. Kenapa? Ya, karena ihsan ini ya kaitannya bukan hanya sesuatu yang nampak, jelas ya, tetapi sesuatu di dalam hati. Ya, makanya Imam Ghazali, saya habis nih gitu ya, belum ihsan itu. Ya. Tapi ketika kita menyedekahkan, kita ingat Allah pahalanya. Pahalanya. Semakin banyak yang kita keluarkan, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Insyaallah. Ya. Tentunya tanpa iming-iming ya, karena lagi viral beberapa kasus belakangan ya. Ya kita sedekahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan dikumpulkan uang ya, kemudian nanti kamu dapat Alphard, nanti kamu ya akhirnya jadi investasi yang tidak benar gitu ya. Iya. Jadi ihsan itu tingkat tertinggi. Bahasa kerennya adalah internalisasi, penghayatan ya. Penghayatan dari setiap ibadah itu namanya ihsan. Ketika zikir ya, kita benar-benar apa? Merasakan ya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan megang tangan doang ya, atau ada yang pakai tasbih tapi hatinya kemana-mana, enggak. Ketika baca Quran, nah ini juga ya, para penghafal Quran khususnya, baca Quran bukan karena waduh, sekali lagi ya, ketika murojaah antum sekalian ya, atau para penghafal Quran, bukan karena waduh takut hilang hafalan, bukan ya, tapi karena apa? Ya, karena saya ingin menghayati, karena saya ingin mendapatkan kenikmatan. Jadi bukan karena waduh kalau ya, hanya saja memang Rasul bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar di hari Jumat. Alhamdulillah. Barakallah. Qadarullah ma syaa fa'ala ya. Kita memang takdir Allah ya, bahwa maghrib sudah masuk. Ya. Insyaallah kajian kita lanjutkan. Ustaz ya. Selamat berbuka. Selamat buka puasa baik bagi pemirsa dan juga pada Ustadz. Jazakumullah atas penjelasannya tadi Ustadz, meskipun